Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hulwani Sufina, NIM 1904030008. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Sumatera Utara, Prodi Teknik Industri A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perencanaan terpadu atau corporate planning dari mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri. Topik pembahasan yang akan saya bahas ada 9 subbab, yaitu pertama, definisi perencanaan terpadu, yang kedua, perumusan perencanaan terpadu, yang ketiga, ciri-ciri perencanaan terpadu, yang keempat, arti penting perencanaan terpadu, yang kelima, konsep dasar perencanaan terpadu, yang keenam, proses penyusunan perencanaan terpadu, yang ketujuh, langkah-langkah penyusunan, yang kedelapan, hierarki perencanaan, dan yang kesembilan, teknik dan alat bantu perencanaan. Definisi perencanaan terpadu adalah suatu perencanaan strategis jangka panjang perusahaan yang bersifat menyeluruh, merumuskan berbagai strategi dan program pokok dalam pengalokasian sumber-sumber daya perusahaan, guna pelaksanaan usaha untuk mencapai tujuan sasaran perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan perencanaan terpadu yaitu kemana perusahaan yang akan diarahkan, bagaimana situasi yang dihadapi perusahaan, bagaimana perusahaan dapat sampai ke tujuan. Ciri-ciri perencanaan terpadu. Yang pertama, titik tolak penyusunannya adalah sebagai keseluruhan. Yang kedua, dampak dari kegiatan yang direncanakan bersifat menyeluruh. Yang ketiga, usaha memahami berbagai kekuatan yang mempengaruhi perkembangan perusahaan. Yang keempat, bersifat realistis dan relevan dengan lingkungan. Bagian yang keempat, kita akan membahas tentang arti penting perencanaan terpadu. Mengapa perencanaan terpadu itu penting? Yang pertama, merupakan perspektif yang menghubungkan kondisi perusahaan sekarang dengan kondisi yang masa mendatang, serta menghubungkan kondisi intern dengan kondisi ekstern. Yang kedua, merupakan sarana untuk mengkaji cara yang paling efektif dalam menghadapi tantangan lingkungan. Yang ketiga, merupakan paduan dan kerangka kerja atau framework untuk keputusan-keputusan yang akan diambil dalam pengelolaan usaha perusahaan dan sekaligus memberi motivasi kerja. Yang keempat, merumuskan konsepsi pengelolaan usaha perusahaan sebagai suatu sistem yang terpadu, terkait dan menyeluruh serta menyatu, integrate, interrelate, and unity. Yang kelima, merupakan keputusan yang mempunyai dampak jangka panjang dan strategis bagi pencapaian tujuan perusahaan. Bagian yang kelima, kita akan membahas tentang konsep dasar perencanaan terpadu, meliputi unsur perencanaan, unsur program, dan unsur anggaran. Yang keenam, kita akan membahas proses penyusunan perencanaan terpadu. Yang pertama, kita harus menetapkan tugas dan tujuan. Tugas itu adalah tentang apa yang dilakukan dan pihak siapa yang akan ditunjuk. Sedangkan tujuan adalah apa yang akan diperoleh atau nilai apa yang ingin didapatkan. Tugas dilakukan untuk memperoleh tujuan, maka dari itu tugas memiliki kaitan yang sangat erat dengan tujuan. Yang kedua adalah observasi dan analisa. Beberapa data dikumpulkan untuk menentukan beberapa cara yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana tersebut. Yang ketiga, kita akan menyiapkan beberapa kemungkinan. Setelah menganalisa data, selanjutnya membuat opsi atau alternatif dalam perencanaan. Yang keempat adalah membuat sintesa. Sintesa adalah menggabungkan berbagai kemungkinan yang ada sebagai alternatif yang akan dipilih. Menggabungkan beberapa kemungkinan bisa saja mendapatkan rencana alternatif yang jauh lebih baik. Yang ketujuh adalah langkah-langkah penyusunan. Pertama, kita harus menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi maksud dan tujuan perusahaan. Yang pertama, kita harus mengetahui akta notaris. Yang kedua, kebijakan umum pemilik. Yang ketiga, falsafah perusahaan. Dan yang keempat, aspirasi manajemen puncak. Bagian yang kedua adalah perumusan maksud dan tujuan. Apa alasan mendirikan perusahaan tersebut dan hasil apa yang ingin dicapai dari pendirian perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah analisa lingkungan atau eksternal. Analisa yang perlu diperhatikan dalam bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, bidang budaya, bidang teknologi, persaingan, dan sebagainya. Bagian yang keempat adalah analisa kemampuan internal perusahaan. Yang harus kita analisa itu adalah analisa SWOT pemasaran, analisa SWOT produksi atau operasi dan teknik, analisa SWOT organisasi dan sumber daya manusia, serta analisa SWOT keuangan.
Yang kelima adalah arahan perusahaan. Arahan dan petunjuk perumusan itu adalah dalam bidang sasaran, strategi fungsional, dan program bidang. Contohnya, meningkatkan rentabilitas atau profitabilitas. Yang kedua, meningkatkan market share. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Sasaran perusahaan. Target prestasi atau kinerja yang akan dicapai pada 5 tahun yang akan mendatang sebagai rumusan dari arah pengusahaan yang ditetapkan. Yang ketujuh, perumusan strategi. Cara yang digunakan untuk mencapai arah dan sasaran pengusahaan yang dapat bersifat pertumbuhan atau agresif, stabilitas atau rasionalisasi, defensi atau survival, dan orientasi keluar atau diversifikasi. Bagian yang ke-8 kita akan membahas tentang hierarki perencanaan. Rencana operasional dibagi menjadi dua, yaitu rencana sekali pakai dan rencana yang dilakukan atau standing plan. Rencana sekali pakai atau single use plan meliputi program, proyek, dan anggaran. Rencana yang dilakukan atau standing plan meliputi kebijakan, manfaat, SOP atau standard operating procedure, dan aturan. Bagian yang ke-9 adalah teknik dan alat bantu perencanaan. Yang akan dibahas adalah peramalan dan perencanaan proyek. Peramalan dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif meliputi dua metode, yaitu metode judgment, opini, dan Delphi. Yang kedua, metode proyektif atau brainstorming. Kuantitatif meliputi metode time series analysis atau satuan variabel dan metode korelasi regresi atau multivariabel. Perencanaan proyek meliputi 3 subbab, yaitu pertama, diagram jaringan atau network diagram. Yang kedua, jadwal kegiatan atau Gantt chart. Yang ketiga, urutan kerja meliputi CPM, Critical Path Method, dan PERT, Program Evaluation and Technique. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai perencanaan terpadu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.